Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 15 Juni 2021 dengan judul Kita Harus Bersih Lahir dan Batin. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan luar biasa bagi hidup kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam peristirahatan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Supaya berkenan di pemandangan Allah, para pemimpin bangsa itu harus memperhatikan dengan keras keadaan kebersihan tentara Israel. Bahkan ketika mereka pergi medan perang, tiap-tiap jiwa mulai dari panglima sampai kepada prajurit yang terendah dalam tentara itu diperintahkan dengan keras supaya memelihara kebersihan dalam diri dan tempat sekelilingnya. Karena bangsa Israel telah dipilih Allah menjadi umat yang khusus. Mereka terikat dengan suci supaya suci dalam tubuh dan roh. Mereka sekali-kali tidak boleh melalaikan segala kewajiban mereka. Dalam segala hal mereka harus memelihara kebersihan. Mereka sekali-kali tidak boleh membiarkan apapun tidak teratur atau tidak sehat di sekitar mereka. Tidak ada yang akan mencemarkan kesucian suasana. 10 perintah yang diucapkan oleh Yahweh dari Sinai tidak dapat hidup di dalam hati orang-orang yang tidak karuan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kotor. Jika Israel purba tidak dapat begitu banyak mendengarkan proklamasi hukum yang kudus itu, kecuali mereka menaati perintah Yahweh dan membersihkan pakaian mereka, bagaimanakah hukum yang kudus itu dapat ditulis di hati orang-orang yang tidak bersih dalam pribadi, dalam berpakaian, atau dalam rumah mereka? Itu adalah mustahil. Surga adalah tempat yang bersih dan suci. Allah murni dan suci. Semua yang datang ke hadapan hadiratnya haruslah memperhatikan segala petunjuknya dan menjaga tubuh dan pakaiannya dalam keadaan yang suci dan bersih. Dan dengan demikian menunjukkan hormat kepada diri mereka sendiri dan kepadanya. Hati pun harus disucikan. Barang siapa melakukan ini tidak akan menghina namanya yang suci oleh menyembah Dia, sementara hati mereka dinajiskan dan pakaian mereka tidak bersih. Allah melihat segala perkara ini. Ia mencamkan persediaan hati, pikiran, kebersihan orang-orang yang menyembah Dia. Malaikat-malaikat dikesankan dengan segala hal ini yang mereka lihat di sekelilingi umat Allah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa sorga adalah tempat yang bersih dan suci. Allah murni dan suci. Semua yang datang ke hadapan hadiratnya haruslah memperhatikan segala petunjuknya dan menjaga tubuh dan pakaiannya dalam keadaan yang suci dan bersih.
Dengan demikian menunjukkan hormat kepada diri mereka sendiri dan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, dan RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Di dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan melalui hikmat pengetahuan sorga kepada mereka. Agar setiap masalah persoalan yang terjadi di bangsa dan negara kami ini, dengan pertolongan Tuhan, pemerintah kami dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan kekuatan kesehatan Tuhan. Mereka juga membutuhkan hikmat pengetahuan sorga dan sukacita di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa. Mereka akan memasuki masa liburan. Tuhan lindungi, pelihara mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan. Dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, di dalam menjalankan roda pelayanan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus, agar pelayanan yang mereka lakukan, mereka layani dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang Grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Bahkan para pendengar yang setia, yang sedang bergumul oleh karena pekerjaan, anak-anak mereka akan melanjutkan pendidikan, boleh jadi yang bergumul oleh karena sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam kebimbangan Tuhan berikan kepastian hidup bagi mereka, untuk mereka tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.